bruder, suster, Bapak Ibu, saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini, Senin 29 Maret 2021, kita memasuki hari Senin dalam Pekan Suci. Bacaan yang kita renungkan hari ini dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Berlatar belakang Yesus yang berkunjung di Betania, dan dia setelah membangkitkan Lazarus dari matinya. Yesus beberapa waktu di rumah Maria dan Lazarus ini. Yang menghebohkan di sana adalah berita tentang kabar bahwa Lazarus bangkit oleh kuasa Yesus telah membuat banyak orang datang berbondong-bondong kepadanya untuk melihat sendiri dengan mata kepala mereka bagaimana Lazarus dibangkitkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Fenomena yang menghebohkan ini rupa-rupanya tidak disukai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jelas bahwa sejak semula, sejak kemunculan Tuhan Yesus ketika mengajar bangsa Yahudi, mereka sungguh kepanasan. Mereka tidak suka dengan hadirnya Yesus karena kata-katanya yang bernas, mujizat-mujizatnya yang membuat dan menggiring orang Yahudi kemudian bergeser, tidak lagi menaruh minat atau ibadah mereka yang biasanya di sinagoga-sinagoga, di bait Allah. Kini mereka berbondong-bondong mencari sosok Tuhan Yesus yang kemanapun dia pergi selalu membawa kebahagiaan, selalu menampilkan mujizat. Dan mujizat yang terbesar jelas nampak dengan bangkitnya Lazarus. Persekongkolan orang Yahudi yang sejak semula adalah untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus, rupa-rupanya kini ditambah. Bukan hanya bersekongkol untuk menangkap Tuhan Yesus dan mengadilinya, tetapi juga akan membunuh Lazarus juga. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, di sini kita dinampakkan juga di bagian lain dalam cerita Injil hari ini, di mana iri dan dengki dari Yudas Iskariot juga nampak di sana. Bahwa mulut Yudas Iskariot menampilkan hal-hal yang manis. Dia memperingatkan Tuhan Yesus ketika ada seorang perempuan yang meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, dengan mengkritik alasan-alasan suci bahwa minyak yang wangi dan juga mahal itu seharusnya tidak dibuang-buang begitu saja untuk mengurapi Tuhan Yesus, tetapi harusnya mungkin uang yang senilai minyak narwastu itu, harga minyak narwastu yang mahal itu, bisa digunakan untuk menyumbang orang miskin. Tetapi Tuhan Yesus tahu kemunafikan, kedengkian, rasa hal-hal yang tidak tulus ini nampak dalam diri Yudas Iskariot. Nah, saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus membawa kebaikan, tetapi orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak selalu baik. Bahkan ada orang yang sudah bersekongkol untuk mencelakai dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup di dunia ini juga kadang kita mengalami hal yang serupa dengan Tuhan Yesus. Kita yang sudah berbuat baik kepada orang lain belum tentu ditanggapi baik juga oleh saudara-saudara kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, karena mereka tidak mau kita tampil baik. Mereka tidak suka ketika kita menampilkan kebaikan-kebaikan kita. Mereka benci, iri, dan bisa jadi mencelakai kita. Sebagai umat beriman, hal-hal seperti itu kiranya bukan menjadi hal yang perlu kita hindari. Jika suatu saat karena kebaikan kita banyak orang yang tidak suka dengan kita, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan contoh kepada kita. Kita harusnya menjadi pribadi yang semakin tegar dan semakin kuat. Ingat, dalam Pekan Suci ini sebentar lagi kita akan menyaksikan bagaimana Yesus sengsara dan wafat pada Jumat Agung nanti. Kita semua diajak untuk bermenung dan melihat bagaimana Tuhan Yesus tetap konsisten
dan tetap konsekuen menjalankan kebaikan sampai akhir hayatnya. Bahkan ketika dia mati dengan cara yang paling hina, dia tetap mengasihi semua manusia. Dia tetap mendoakan dan dia tetap memberikan rahmatnya, yaitu rahmat pengampunan bagi semua orang yang berdosa. Kita semua diajak untuk semakin hari bermenung dan juga meniru, meneladan. Tentunya tidak mudah. Kita berbuat baik tetapi orang lain tidak suka dengan kita. Ada godaan untuk kita untuk berhenti, tidak usah lagi berbuat baik, toh tidak ada gunanya. Saya tetap berbuat baik tetapi orang lain tanggapannya negatif terhadap saya. Ini sebuah batu uji bagi kita, saudari-saudaraku. Semoga di dalam pekan suci ini kita semakin menyiapkan hati kita agar Tuhan Yesus yang rela sengsara dan wafat itu juga akhirnya menginspirasi kita semua bahwa penderitaan tidak harus dan tidak usah kita hindari. Justru harus kita peluk kalau kita harus menghadapinya. Jika kita harus memeluknya, ayo kita peluk bersama penderitaan itu. Sebab kita adalah orang-orang yang berani. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Karena seberat-beratnya penderitaan kita, semuanya itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku, semoga kita semakin hari bisa mempersiapkan pekan suci ini dengan penuh hikmat. Akhir kata, salam damai, Tuhan memberkati, berkah dalam.